Halo Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel Jakarya Jandul. Ya, kawan-kawan semuanya, sobat-sobat sekalian, pasti tidak asing lagi dengan saya kan? Ya, gurau. Ya, di sini kawan-kawan dan sobat-sobat sekalian, sebelum saya menjelaskan mengenai definisi analisa politik menurut para ahli, sebaiknya kawan-kawan subscribe dulu ya channel saya ini agar dapat mendukung video-video selanjutnya. Jadi saya akan menjelaskan definisi politik menurut para ahli ya. Kawan kan harus tahu itu. Yang pertama ini kawan-kawan, menurut Joy Michael, politik merupakan pengambilan keputusan kolektif atau perbuatan kebijakan umum untuk masyarakat seluruhnya. Ya, dalam analisa, ilmu politik itu selalu berkaitan dengan kelompok masyarakat dan bukan hanya individualisme. Tahu kan kawan, individualisme itu apa? Itu bermain sendiri-sendiri kan kawan. Lanjut. Dasar dari politik adalah adanya keputusan dan kebijakan yang dibuat oleh kepentingan umum. Itu menurut ahli Joy Michael. Lanjut kawan-kawan. Menurut David Easton, menurut beliau, politik merupakan studi tentang terbentuknya kebijakan umum. Dalam analisis bahwa sebuah kebijakan tentu harus dapat diterima secara umum oleh mayoritas masyarakat seperti tipe-tipe pemilihan umum. Tentunya tidak asing karena itu politik dituntut untuk memberikan pembelajaran untuk memenuhi pembentukan kebijakan umum. Jadi politik itu berkaitan dengan semua kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah pemerintah berikan kepada masyarakat. Tentunya tidak lepas dari politik kawan-kawan. Kebijakan harus selaras dengan politik itu, di mana orang-orang yang menentu kebijakan, pemerintah yang penentu kebijakan, mereka harus berselaras dengan politik, di mana itu harus politik dan kebijakan harus serata kawan-kawan. Orang-orang yang di dalam politik itu adalah orang-orang yang menentu kebijakan tersebut. Oke, yang selanjutnya menurut Delinar Noer, yang dimana politik merupakan pusatan perhatian pada masalah kekuasaan dalam kehidupan bersama masyarakat. Jadi dapat dianalisa yaitu politik memiliki hubungan yang erat dalam hal kekuasaan. Politik juga digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan kekuasaan sehingga dapat memimpin kelompok masyarakat tertentu. Ya, kawan-kawan dan sobat-sobatku sekalian, mungkin hanya itu saja ya penjelasan mengenai definisi politik menurut para ahli. Mungkin banyak lagi definisi-definisi politik lainnya yang menurut para ahli yang belum kita ketahui. Mari sama-sama kita membaca dan sama-sama kita mencari referensi agar sama-sama mengetahui apa itu politik dan kita mendalami apa itu politik ya kawan-kawan ya, agar kita tidak tersesat ke depannya untuk menjadi seorang politisi. Dalam artian kita harus menjadi seorang politisi yang benar-benar menjadi politisi yang jujur dan ikhlas ya kawan-kawan. Jadi dengan adanya beberapa penjelasan mengenai definisi analisa politik menurut para ahli, saya menyarankan agar kita semua dapat lebih melek lagi ya kawan-kawan ya dalam berpolitik, sehingga percekcokan yang diakibatkan oleh perbedaan paham dan pandangan dalam berpolitik dapat kita hindari. Dengan begitu maka kebebasan masyarakat untuk berpolitik dan berdemokrasi dapat terlaksana sesuai dengan undang-undang. Jadi kita harus bijaksana dalam berpolitik, dan semoga masyarakat Indonesia ini semakin dewasa ya kawan-kawan ya, semakin dewasa dalam menyikapi fenomena politik yang terjadi. Semoga dengan penjelasan saya ini dapat bermanfaat dan dapat mengubah pola pikir kita semua dalam menjalankan perpolitikan saat ini. Baik, mungkin dapat kita lanjutkan nanti dengan penjelasan saya mengenai sumber-sumber apa saja yang saya ambil dalam menjelaskan analisa politik.
Ya, kawan-kawan, selebihnya saya akan menjelaskan mengenai beberapa sumber buku yang menjelaskan mengenai analisa politik ya, kawan-kawan ya. Semoga kawan-kawan dapat menyimak sumber-sumber buku yang saya berikan dengan kawan-kawan sekalian. Yang pertama, sumber buku yang berjudul dengan Analisis Sistem Politik Indonesia. Buku tersebut ditulis oleh Iksan Darmawan, author, Alfabeta, dan diterbitkan tahun 2013. Selanjutnya, buku yang berjudul Sistem Politik Indonesia, kawan-kawan. Di sini yang menulis yaitu Arifin Rahman, bekerja sama dengan LPM IKIP Surabaya pada tahun 1998. Yang selanjutnya, buku Dinamika Sistem Politik Indonesia yang ditulis oleh Najuruddin Samsudin, diterbitkan di Gramedia Pustaka Utama pada tahun 1993. Yang selanjutnya, buku Sistem Politik Indonesia juga, kawan-kawan. Di sini ditulis oleh Inu Kencana Syafi, diterbitkan Revika Aditama pada tahun 2006. Yang selanjutnya, buku Komunikasi Politik dan Sistem Politik Indonesia. Buku ini ditulis oleh Alfian, diterbitkan oleh Gramedia pada tahun 1993. Jadi itulah beberapa buku yang saya ketahui yang sumbernya dapat berpaku dengan analisa politik, kawan-kawan. Dari buku-buku tersebut, mungkin kawan-kawan harus dan kita semua harus bisa mencari referensi buku tersebut agar kita bisa mengetahui analisa politik itu seperti apa, kawan-kawan ya. Mungkin hanya itu saja, kawan-kawan, sebuah sumber-sumber buku mengenai analisa politik. Jadi saya harap nih kawan-kawan sekalian bisa mencari buku tersebut biar kita sama-sama membaca dan mengetahui isi buku tersebut, kawan-kawan. Membaca adalah referensi paling utama, kawan-kawan, agar kita mengetahui segala yang belum kita ketahui. Oke, sobat-sobat semuanya, sobat-sobat politik. Jadi setelah membahas dua penjelasan mengenai definisi menurut para ahli analisa politik dan juga sumber-sumber buku apa saja yang tercantum dalam analisa politik tadi. Jadi sekarang ini saya akan melanjutkan dengan penjelasan mengenai pemilu kada pada tahun 2024. Jadi dalam analisis saya, pemilu kada 2024 ini telah dirancangkan oleh KPU ya, kawan-kawan ya, Komisi Pemilihan Umum, bersama pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR ya. Saat ini dapat kita ketahui bahwa menggodok pada agenda pemilihan umum serentak pada tahun 2024 yang akan datang, kawan-kawan. Jadi berbeda dengan edisi pemilu di tahun-tahun sebelumnya ya. Dapat diketahui juga, kawan-kawan, kali ini KPU merancangkan pemilihan presiden dan wakil presiden dan calon legislatif, DPR dan DPRD, dengan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota digelar pada tahun yang sama, yaitu pada tahun 2024. Kawan-kawan harus mengetahui ya, kawan-kawan ya. Jadi rencana pemilihan presiden, wakil presiden, dan calon legislatif, DPRD, DPR, DPR RI, bupati, gubernur, dan lain sebagainya itu dirancangkan pada tahun 2024 mendatang ya, kawan-kawan. Hal itu tentu menjadi tantangan besar, kawan-kawan, bagi KPU selaku penyelenggara pemilihan umum, dan juga tantangan besar bagi kita agar kita bisa mempersiapkan diri untuk menjadi pemilih dan calon-calon legislatif yang akan mencalonkan diri, kawan-kawan. Jadi kawan-kawan harus mengetahui bahwa pemilihan serentak pemilu kada pada tahun 2024 nanti adalah
suatu rencana yang sangat menarik kan kawan bagi sistem pemilihan umum di Indonesia kawan-kawan. Jadi kita sebagai masyarakat harus mendukung penuh di mana pemilu kada serentak pada tahun 2024 nanti ya, agar pemilu serentak tersebut bisa terpenuhi dan bisa berjalan dengan baik. Jadi menurut saya juga kawan-kawan, dalam analisa pandangan kacamata saya, walaupun pemilu kada saat ini, pemilu kadanya nanti pada tahun 2024 masih 2 tahun lagi ya, masih 2 tahun lagi untuk kita sama-sama memberikan hak suara kita pada masing-masing calon tersebut. Kita harus mengetahui juga bahwa pemilu kada ini sangat penting kawan-kawan, di mana kita bisa memilih calon-calon pemimpin, calon-calon kepala daerah kita yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah maupun pemimpin-pemimpin yang lainnya, baik di bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Jadi kita sebagai masyarakat biasa, sebagai masyarakat yang berpendidikan, sebagai masyarakat awam, kita juga harus bisa kawan-kawan, harus bisa melihat situasi dan kondisi yang terjadi sebelum menjelang pemilihan umum nanti kawan-kawan. Jadi yang dapat saya analis bahwa kita perlu mengawal sama-sama terkait pemilihan umum tersebut kawan-kawan. Jangan sampai pada pemilihan umum nanti ada segelintir orang ataupun segelintir oknum yang memanfaatkan pemilu tersebut kawan-kawan untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan organisasi mereka kawan-kawan ya. Jadi harapan saya ya, untuk pemilu kada pada tahun 2024 ini, saya harapkan dari KPU, Bawaslu maupun pemerintah-pemerintahan lainnya yang berdiam termasuk dalam birokrasi reformasi saat ini kawan-kawan, kita sama-sama mengawal dan mensosialisasikan terkait pemilu kada pada tahun 2024 ini. Jadi salah satu yang harus kita semua lakukan terlebih dahulu bagi pemerintah yang akan melaksanakan pemilu kada nanti, kita harus sering-sering bersosialisasi pada masyarakat awam, pada masyarakat yang belum mengetahui bahwa adanya pemilu pada tahun 2024 nanti. Karena kita tahu ya, pada saat ini di mana zaman-zaman teknologi, zaman-zamannya era-era modern saat ini, berbagai media pun bisa kita lakukan untuk media komunikasi dan media sosialisasi kita kepada masyarakat. Tentunya tidak terlepas dari berbagai sarana ya untuk mensosialisasikan pemilu kada tersebut kepada masyarakat yang berada di wilayah yang tidak dapat dijangkau. Jadi hanya itu saja kawan-kawan yang dapat saya jelaskan mengenai analisa pemilu kada pada tahun 2024. Semoga dengan analisa yang saya berikan ini dapat membawakan suatu ilmu juga bagi kawan-kawan dan bisa menjadi sebuah pedoman lah, bisa menjadi hal yang kita pelajari sama-sama di dalam ruang lingkup pemilu kada ke depan ya kawan-kawan ya. Saya harap kawan-kawan bisa dan kita semua bisa menjadi promotor utama untuk mensukseskan pemilu kada pada tahun 2024 nanti. Jangan sampai pemilu kada kita menjadi problematika untuk kita semua ya kawan-kawan ya. Kita harus mendukung penuh pemilu kada nanti di tahun 2024. Jangan sampai ada oknum-oknum segelintir orang yang memanfaatkan pemilu kada tersebut untuk kepentingan pribadi kita. Kita harus peka, kita harus membaca situasi, kita harus menjadi orang-orang terdepan dalam melancarkan dan mensukseskan pemilu kada kita pada tahun 2024 nanti. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai analisa pemilu kada pada tahun 2024 nanti. Kurang lebihnya saya mohon maaf.